Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saskia. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi tentang hadis pendidikan anak. Islam adalah agama yang mendidik umatnya untuk berlaku hidup sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui didikan Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam diajarkan tentang berbagai macam bukti dan tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di langit, bumi, dan seluruh jagat raya. Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dalam kitab suci Al-Quran. Kerap kali ditemukan seruan agar manusia mau berpikir dan mengolah kemampuan serta akalnya. Islam juga bisa disebut sebagai agama pendidikan, sebab segala ajaran yang terkandung di dalamnya akan mengantarkan manusia untuk beranjak dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Hadis tarbawi diambil dari kata hadis dan tarbawi. Hadis ialah perkataan, perbuatan maupun takril Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tarbawi yang bermakna adalah pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Jadi, hadis tarbawi ini merupakan sebuah hadis yang membahas tentang pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah merupakan salah satu contoh dari hadis pendidikan, yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maksud dari hadis tersebut adalah menuntut ilmu sangat wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga orang dewasa, karena ilmu sangat penting bagi manusia muslim maupun di dunia dan akhirat. Nah, dimanapun maupun kapanpun, bukan hanya di lembaga pendidikan formal ataupun pengajian, namun juga dalam setiap hal dan kesempatan diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang menghadirkan pendidikan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nahala walidun waladan min nahalin afdala min adabin hasanin, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi maksud dari hadis tersebut yaitu setiap anak wajib diberikan pendidikan oleh orang tuanya setinggi mungkin. Bukan hanya saja pendidikan di sekolah, akan tetapi juga pendidikan dalam pengajian. Dan pendidikan tersebut sangat penting untuk masa depan anak. Nah, itulah hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Jadi, kita sebagai seorang muslim jangan berhenti menuntut ilmu bahkan hingga akhir hayat, dari anak-anak sampai orang dewasa, dimanapun dan kapanpun, bukan hanya saja di lembaga pendidikan formal ataupun di pengajian saja, namun juga dalam setiap hal dan kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan sebagai orang tua diwajibkan memberikan pendidikan setinggi mungkin terhadap anak-anak. Nah, cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rofina Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofina Yanti. Di sini saya selaku pemateri kedua dari kelompok kami yang akan membahas mengenai hadis tentang kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Yang pertama sekali terkait dengan kewajiban orang tua dalam mendidik ini, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir atau raja adalah pemimpin. Seorang suami juga pun pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Selanjutnya, hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 893.
dan Muslim nomor 1829. Selanjutnya yang kedua ada hadis mengenai mendidik anak untuk sholat di usia 7 tahun. Hadis mengenai pendidikan anak ini, anak usia dini ini terkait sholat diriwayatkan oleh Ammar bin Syuaib, yang artinya dari Ammar bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika ia berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat apabila berumur 10 tahun. Dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat bila berumur 10 tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495 dalam kitab sholat. Dalam kitab sholat Ahmad jilid 2 pada halaman 180 sampai dengan 187 dengan sanad hasan. Selanjutnya ada yang ketiga, ada hadis tentang mendidik anak perempuan mendapatkan janji surga. Hadis mendidik anak perempuan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, ada seorang wanita yang datang menemuiku membawa 2 orang anak perempuannya. Dia meminta-minta kepadaku, namun aku tidak mempunyai apapun kecuali 1 buah kurma. Kemudian aku berikan sebuah kurma tersebut kepadanya. Wanita tersebut menerima kurmanya dan membaginya menjadi 2 bagian untuk diberikan kepada kedua anaknya, sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Lalu wanita itu bangkit dan keluar bersama anaknya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW datang dan aku menceritakan peristiwa tadi kepada beliau. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diuji dengan 2 orang dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim halaman 2629. Dari sahabat Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa yang mengayomi 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Selanjutnya yang keempat ada hadis tentang larangan berbohong kepada anak. Meski larangan kita itu main-main, bohongan kita itu main-main. Dalam mendidik anak menurut Islam, orang tua dilarang berbohong meski itu main-main. Sesungguhnya kebohongan itu tidak pantas dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun main-main. Dan juga seorang ayah berjanji kepada anaknya, kemudian janji itu tidak dipenuhi. Hadis riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya kebohongan itu tidak pantas dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun kebohongan, dengan sungguh-sungguh maupun dengan main-main. Dan juga jika seorang ayah berjanji kepada anaknya, kemudian janjinya itu tidak dipenuhi. Hadis riwayat Al-Hakim. Barang siapa yang berkata kepada anaknya, kepada anak kecil, kemarilah, ambillah ini, akan tetapi dia tidak memberikannya, maka sungguh perbuatan itu termasuk dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya berkata, datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, lalu berkata, apakah kalian mencium anak-anak laki-laki? Kami tidak mencium mereka. Maka Nabi SAW berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat sayang dari hatimu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 599, 98 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 207. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayuni Karsabela. Di sini saya akan membahas tentang hadis tentang metode pendidikan anak. Yang pertama ada hadis metode keteladanan, yaitu ada sebuah hadis yang artinya bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, dan menurut riwayat Abu Al-As bin Rabi'ah bin Abdul Syamsi, ia menyebutkan jika sujud beliau letakkan dan bila berdiri beliau gendong lagi. Dan menurut Al-Asqalani, ketika itu orang-orang Arab itu sangat membenci anak perempuan, dan Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka kedudukan dan kemuliaan anak perempuan itu melalui tindakannya, yaitu dengan menggendong Umamah ketika beliau sholat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada orang, atau sebelum kita memberikan sebuah materi atau pembelajaran kepada anak atau kepada siapapun, alangkah sebaiknya kita terlebih dahulu memberikan contoh kepada orang tersebut, sehingga orang itu dapat meniru apa yang kita lakukan gitu. Selanjutnya ada metode lemah lembut dan kasih sayang. Ada sebuah hadis yang artinya, ketika saya sholat bersama Rasulullah SAW, seseorang dari jamaah bersin, maka aku katakan yarhamukallah, dan orang-orang mencela saya dengan pandangan mereka. Saya berkata, celaka, kenapa kalian memandangiku? Mereka memukul paha dan dengan tangan mereka. Dan ketika saya memandang mereka, mereka menyuruh saya diam, dan saya diam. Setelah Rasul SAW selesai sholat, aku bersumpah demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, saya tidak pernah melihat guru sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Dan demi Allah, beliau tidak membentak, memukul dan mencela saya. Rasulullah SAW hanya bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak boleh di dalamnya sesuatu dari pembicaraan manusia. Ia hanya tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Jadi pentingnya metode lemah lembut dalam pendidikan ini sangat penting, karena dalam memberi materi pelajaran yang disampaikan, pendidik itu hendaknya dapat menyampaikannya dengan cara yang lemah lembut, cara yang disenangi peserta didik, sehingga dengan sikap lemah lembut yang kita tampilkan kepada anak, maka anak akan terdorong untuk lebih dekat dengan kita, lebih bersemangat dalam belajar. Lalu yang ketiga ada metode deduktif, yaitu menurut Abi Jamrah, metode deduktif ini atau memberitahukan secara global, yaitu sesuatu materi pembelajaran yang akan memunculkan keingintahuan seorang anak atau peserta didik kita tentang isi materi dari pelajaran kita, sehingga apa yang kita ajarkan kepadanya itu lebih masuk ke hatinya, lebih lengket gitu ke hatinya, dan memberi manfaat yang lebih besar. Lalu yang keempat ada metode perumpamaan. Ada sebuah hadis yang artinya ialah Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma, dia tidak berbau namun rasanya manis. Dan perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah, yaitu baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Jadi perumpamaan ini berarti pemberian contoh, yaitu menuturkan sesuatu guna untuk menjelaskan suatu keadaan dan keadaan yang salah dan serupa dengan yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar. Dan contohnya itu seperti saya pernah mendengar perumpamaan, ada yang berkata bahwa dunia ini seperti nenek-nenek tua yang suka berdandan, yaitu dunia ini sudah sangat tua, tetapi dunia ini terlihat masih sangat indah walau sudah tua.
walau sudah menuju akhir. Lalu yang kelima ada metode kiasan. Aisyah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Ibrahim Alham mengatakan cara mempergunakan kiasan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, rayuan dalam nasihat. Maksudnya seperti kita memuji kebaikan anak didik. Misalnya ada anak didik yang melakukan kebaikan, yaitu misalnya menolong teman, berbagi pada teman. Kita sepatutnya memuji apa yang dilakukan, yaitu dengan tujuan agar anak tersebut rasa memberinya, rasa menolong, simpatinya tuh lebih tinggi lagi, dan akhlak dan kualitas akhlaknya itu menjadi lebih baik, yaitu dengan mengabaikan keburukan-keburukan yang dilakukan anak. Lalu yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh agung umat Islam masa lalu, sehingga membangkitkan semangat mereka untuk mengikuti jejak mereka. Yaitu kita dapat menceritakan sebuah kisah-kisah dari para ulama, dari kisah-kisah Rasul, sehingga anak-anak nantinya dapat mengikuti jejak kebaikan yang telah mereka lakukan. Lalu yang ketiga, membangkitkan semangat dan kehormatan anak didik, yaitu kita membangkitkan semangat anak didik dalam belajar. Lalu yang keempat, sengaja menyampaikan nasihat di tengah anak didik. Dan yang kelima, menyampaikan nasihat secara tidak langsung atau melalui kiasan. Dan yang keenam, memuji di hadapan orang yang berbuat kesalahan, orang yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan perbuatannya, yaitu merupakan cara mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan keburukan. Lalu yang keenam, metode tanya jawab. Metode bertanya dan menjawab ini untuk mengajak peserta didik agar lebih fokus dalam pembahasan kita. Misal, memberikan pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang apa yang baru saja kita jelaskan kepada mereka, sehingga itu dapat melatih fokus mereka terhadap apa yang kita jelaskan. Yang ketujuh, metode pengulangan. Metode pengulangan yaitu setelah kita memberikan contoh yang baik kepada anak dan mengajarkan anak sehingga anak dapat mengikuti apa yang kita ajarkan. Jadi yang kita ajarkan itu kita ulang-ulang gitu. Misalnya seperti kita mengajarkan kepada anak usia dini tentang ketika masuk ke rumah kita mengucapkan salam, atau ketika kita masuk ke dalam kelas kita mengucapkan salam. Seperti itu. Jadi itu kita lakukan, kita ajarkan kepada anak untuk setiap hari melakukan seperti itu, sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan kepada anak. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri SA. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hadis tentang metode pendidikan anak usia dini. Nah, yang poin ke-8 itu ada metode demonstrasi. Nah, hadis dari Muhammad Ibnu Musanna katanya, hadis dari Abdul Wahab katanya, Ayub dari Abi Qilabah katanya, hadis dari Malik. Kami mendatangi demonstrasi. Nah, hadis dari Muhammad Ibnu Musanna katanya, hadis dari Abdul Wahab katanya, Ayub dari Abi Qilabah katanya, hadis dari Malik. Kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang dan memiliki sifat lembut. Ketika beliau menduga kami ingin pulang dan rindu pada keluarga, beliau menanyakan tentang orang-orang yang kami tinggalkan dan kami memberitahukannya. Beliau bersabda, kembalilah bersama keluargamu dan tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka dan suruhlah mereka. Beliau menyebutkan hal-hal yang saya hafal dan yang saya tidak hafal. Dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka jika waktu salat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Nah, hadis di atas adalah hadis sahih dengan kualitas perawi yang tergolong siqah dan siqah kasir, siqah subut.
Hadis ini sangat jelas menunjukkan tata cara sholat Rasulullah SAW kepada sahabat. Nah, sehingga para sahabat dipesankan oleh Rasulullah SAW agar sholat seperti yang dicontohkan olehnya. Menurut teori belajar sosial, yang amat penting dalam pembelajaran ialah kemampuan individu untuk mengambil intisari informasi dari tingkah laku orang lain, memutuskan tingkah laku mana yang akan diambil untuk dilaksanakan. Nah, metode demonstrasi ini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan memperhatikan suatu gerakan atau proses kerja sesuatu. Nah, pekerjaannya itu dapat saja dilakukan oleh pendidik atau orang lain yang diminta untuk mempraktekkan sesuatu pekerjaan. Nah, metode demonstrasi ini dilakukan bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dikerjakan dengan baik dan benar. Kemudian yang poin 9 itu ada metode eksperimen. Hadis Adam, katanya hadis Syu'bah Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza dari ayahnya. Katanya seseorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Maka katanya, saya sedang jabanat dan tidak menemukan air. Kata Ammar ibnu Yasir kepada Umar bin Khattab. Nah, tidakkah Anda ingat ketika saya dan Anda dalam sebuah perjalanan? Ketika itu Anda belum sholat, sedangkan saya berguling-guling di tanah. Kemudian saya sholat. Saya menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya Anda cukup begini. Rasul memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniupnya, kemudian mengusapkan keduanya pada wajah. Nah, hadis di atas adalah hadis sahih dengan kualitas perawi yang tergolong thiqah hafiz dan thiqah subut. Menurut Al-Qalani, hadis ini mengajarkan sahabat tentang tata cara tayamum dengan perbuatan. Nah, sahabat Rasulullah SAW melakukan upaya pensucian diri dengan terguling di tanah ketika mereka tidak menemukan air untuk menjadi janabat. Nah, pada akhirnya Rasulullah SAW memperbaiki eksperimen mereka dengan mencontohkan tata cara bersuci menggunakan debu. Selanjutnya, poin ke-10, metode pemecahan masalah. Hadis Qutaibah ibnu Sa'id, hadis Ismail ibnu Ja'far dari Abdullah ibnu Dinar dari Umar. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara pepohonan itu ada sebuah pohon yang tidak akan gugur daunnya, dan pohon dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, cobalah kalian beritahukan kepadaku pohon apakah itu. Nah, orang-orang mengatakan pohon bawadi. Abdullah berkata dalam hati saya, ia adalah pohon kurma, tapi saya malu mengungkapkannya. Para sahabat berkata, beritahukan kami wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, itulah pohon kurma. Nah, hadis di atas adalah hadis sahih dengan kualitas perawi yang tergolong thiqah, subut, dan thiqah. Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah SAW. Yang ke-11 itu ada metode diskusi. Hadis Qutaibah ibnu Sa'id dan Ali bin Ibnu Huj, katanya hadis Ismail dan dia Ibnu Ja'far dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang muflis atau bangkrut? Jawab mereka, orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Nah, dia datang tapi telah mencaci ini, menuduh ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah atau membunuh ini, dan memukul orang ini. Maka orang itu diberi pahala miliknya jika kebaikannya telah habis sebelum ia bisa menebus kesalahannya.
maka dosa-dosa mereka diambil dan dicampakkan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan ke neraka. Nah, hadis di atas itu adalah hadis sahih dengan kualitas perawi yang tergolong thiqah dan thiqah subur, thiqah hafiz. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan jawaban sahabat ternyata salah. Maka Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa bangkrut yang dimaksud di sini bukanlah menurut bahasa, tetapi bangkrut yang dimaksud di sini adalah peristiwa di akhirat tentang pertukaran amal kebaikan dengan kesalahan. Poin yang ke-12 itu adalah memberi pujian. Hadis Abdullah Aziz ibnu Abdillah katanya menyampaikan kepadaku Sulaiman dari Umar ibnu Abi Umar dari Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Makbari dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Saya sudah menyangka, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada yang bertanya tentang hadis ini, seorang pun yang mendahuluimu, karena saya melihat semangatmu untuk hadis. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku ada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari dirinya." Nah, hadis di atas adalah hadis sahih dengan kualitas perawi yang tergolong thiqah dan thiqah subut. Sedangkan Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah SAW. Ibnu Abi Jamrah mengatakan hadis ini menjadi dalil bahwa sunnah hukumnya memberikan kegembiraan kepada anak didik sebelum pembelajaran dimulai, sebagaimana Rasulullah SAW mendahulukan sabdanya, "Saya telah menyangka." Selain itu, karena saya telah melihat semangatmu untuk hadis. Nah, oleh sebab itu perlu memberikan suasana gembira dalam pembelajaran. Nah, poin yang ke-13 itu yang terakhir adalah metode pemberian hukuman. Nah, hadis Ahmad ibnu Sahih, hadis Abdullah ibnu Wahab, Umar memberitahukan kepada dari Bahri ibnu Suaidah Al-Juzami dari Salil ibnu Khaywan dari Abi Sahlah As-Sa'ib ibnu Khalad. Kata Ahmad dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa ada seseorang yang menjadi imam salat bagi sekelompok orang. Kemudian dia meludah ke arah kiblat dan Rasulullah SAW melihat. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan lagi dia menjadi imam sholat bagi kalian." Nah, dari hadis di atas adalah hadis sahih dengan kualitas perawi yang tergolong thiqah hafiz, thiqah dan thiqah azali. Nah, menurut Al-Abrashi bahwa hukuman adalah tuntutan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam. Nah, untuk itu para pendidik Islam sebelum memberikan hukuman kepada siswa harus mempelajari tabiat anak dan sifatnya. Nah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesya Manur. Di sini Lesya akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Nah, langsung saja Lesya akan menjelaskan hadis tentang perkembangan anak. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan anak merupakan amanah yang diberikan kepada orang tuanya. Sesuai sabda Rasulullah SAW, setiap anak yang dilahirkan di atas fitrahnya
kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua sangat memiliki peran penting sebagai menunggu syahidi bagi anak untuk mengetahui dan menjalankan pembelajaran yang dia dapatkan, terutama dalam pembelajaran menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, orang tua yang meninggalkan kewajibannya mengajar untuk anaknya kewajiban-kewajiban dalam agama serta sunnah-sunnahnya, maka ini yang menyebabkan kerusakan bagi anak adalah lalainya para orang tua menjalankan kewajibannya dalam mendidik anak. Nah, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya itu tertera dalam sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, setiap kalian adalah penah dan gembala, dan mengatur kalian bertanggung jawab atas gembalanya. Nah, seorang pemimpin adalah pengembala dan dia bertanggung jawab atas gembalanya. Seorang laki-laki adalah pengembala dalam keluarganya dan dia bertanggung jawab atas gembalanya. Seorang wanita adalah pengembala di rumah suami dan dia bertanggung jawab atas gembalanya. Seorang pelayan adalah pengembala pada harta majikannya dan dia bertanggung jawab atas gembalanya. Zaninal Fazal R dan Bahar 2015. Nah, setiap pembelajaran anak usia dini memiliki beberapa hal yang perlu distimulus dalam upaya meningkatkan serta mengembangkan kemampuannya agar dapat siap dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Dalam rangsangan untuk peningkatan dan pengembangan terdiri dari aspek-aspek yang dikaji dalam pembahasan Al-Quran dan As-Sunnah. Aspek-aspek tersebut antara lain yang pertama, percaya adanya Tuhan melalui ciptaannya, dan yang kedua, menghargai diri sendiri. Nah, akhlak terpuji dan Imam Al-Ghazali menyatakan menghilangkan semua perilaku yang tercela yang sudah menjadi kebiasaan, jauhi diri dari perbuatan tersebut dan mengubahnya menjadi kebiasaan yang baik, dan melakukan dan mencintai kebiasaan baik dalam kurung Yasin Tuhari 2017. Nah, pembahasan di atas dapat diketahui dalam Al-Quran dan Al-Hadis membahas tentang perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini adalah anak diajarkan bagaimana beriman untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, baik terhadap diri sendiri, memiliki akhlak yang terpuji, diajarkan bagaimana beribadah, serta lebih menyukai hal-hal yang lebih baik dan menjadi makhluk yang lebih jujur dalam kemampuan kompetisi menjadi saya rohani bagi pendidikan anak usia dini berdasarkan penjelasan di atas. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan dari Lesia, lebih dan kurang Lesia mohon maaf.